sejak manusia pertama kali menapakkan kaki di tanahnya. Aceh selalu menjadi gerbang peradaban dari pantai barat yang berhadapan dengan samudera luas. Kapal-kapal asing datang silih berganti. Dari daratan, jalan-jalan panjang menjadi urat nadi yang menghubungkan kampung ke kampung, kota ke kota, hingga akhirnya wilayah ke wilayah. Jalan raya di tanah Sumatera bukan sekadar bentangan aspal, melainkan panggung di mana sejarah manusia ditulis dengan peluh, air mata, dan harapan. Di tengah riuhnya zaman modern, lahirlah sebuah nama yang berawal jauh di tanah Sunda, yaitu Mitra Rahayu. Dari Bandung yang dingin dan penuh cerita, ia menyalurkan denyut transportasi ke berbagai sudut negeri. Namun takdir membawanya lebih jauh, hingga ke ujung barat Nusantara, melahirkan cabang yang kelak dikenal sebagai Jasa Rahayu Gampong. Ia lahir bukan dalam keadaan normal. Dunia baru saja diguncang pandemi, sebuah krisis global yang menghentikan banyak roda kehidupan. Namun di saat sebagian besar pintu tertutup, jalan raya justru kembali menjadi nadi utama. Saat langit sepi dari pesawat, bus kembali menjadi rumah berjalan, menjadi penghubung antara manusia dengan tanah kelahirannya. Dalam suasana inilah Jasa Rahayu Gampong menancapkan eksistensinya. Membuka trayek besar yang menghubungkan Banda Aceh dengan Medan, lalu dari Medan menuju Pekanbaru. Semangat itu tak berhenti dengan keberanian yang langka. Mereka merentangkan jalur lebih jauh lagi, menembus pulau, memasuki Jakarta dan Bandung. Tetapi sejarah seperti jalan raya itu sendiri penuh tikungan tajam. Persaingan keras dengan perusahaan otobus raksasa membuat jalur itu terpaksa ditutup, keputusan yang pahit tetapi bijak. Kini Jasa Rahayu Gampong berdiri tegak dengan jalur utama Banda Aceh Medan dan Medan Pekanbaru. Ia bukan lagi sekadar perusahaan otobus, melainkan bagian dari denyut budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat. Ia adalah saksi bisu ribuan kisah mudik, perantauan, dan perjalanan hidup yang terpatri di sepanjang jalan lintas Sumatera. Sejarahnya adalah cermin tentang daya tahan manusia bahwa dalam badai selalu ada peluang. Dalam persaingan selalu ada pilihan, dan dalam setiap perjalanan selalu ada makna. Inilah kisah tentang singa merah yang lahir dari Bandung, tumbuh di Aceh dan berjuang di Jalan Raya Nusantara. Setiap perjalanan besar berawal dari langkah kecil, dan setiap perusahaan transportasi memiliki kisah asal-usul yang unik bagi Jasa Rahayu Gampong. Kisah itu bermula di Bandung, kota yang selalu menjadi magnet pariwisata di tanah Pasundan. Di Bandung yang sejuk, Mitra Rahayu hadir sebagai penyedia layanan bus pariwisata. Mereka dikenal sebagai pengantar rombongan wisatawan menuju tempat-tempat indah, ke pegunungan yang berkabut, ke pantai yang berpasir putih, atau ke pusat kota dengan ragam kuliner dan budaya. Mitra Rahayu lahir dengan semangat untuk menemani perjalanan santai, penuh tawa, dan kebersamaan. Armada pariwisata mereka menjadi sahabat bagi sekolah, keluarga, komunitas, bahkan lembaga pemerintah yang hendak melakukan perjalanan kolektif. Cat wajah bus yang berwarna cerah menandai identitas mereka sebagai bus rekreasi. Suasananya jauh berbeda dengan bus antar kota, lebih cair, lebih hangat, dan lebih fleksibel. Namun roda sejarah tidak pernah berhenti berputar. Dunia pariwisata yang semula gemerlap mendadak redup ketika pandemi melanda, jalan-jalan sepi, destinasi wisata ditutup, dan bus-bus pariwisata Mitra Rahayu terpaksa berhenti di garasi. Dari titik inilah sebuah gagasan baru lahir. Apa yang semula hanya sebuah layanan wisata, kini harus berubah menjadi layanan kebutuhan dasar. Dari Bandung, semangat Mitra Rahayu menjelma ke tanah Aceh, membuka babak baru dalam dunia transportasi Jalan Raya Nusantara. Dari sini, Jasa Rahayu Gampong menemukan jalannya. Sejarah seringkali mencatat momen-momen besar yang justru lahir dari keterdesakan. Tahun ketika dunia dilanda pandemi, hampir semua sektor lumpuh. Pesawat jarang terbang, kereta berhenti beroperasi. Bahkan bus pariwisata yang dahulu ramai dipenuhi rombongan pun terpaksa diam di garasi. Namun di tengah kesunyian itu, roda kehidupan tidak bisa berhenti. Orang-orang masih harus bepergian, ada yang ingin kembali ke kampung halaman. Ada yang terpaksa mencari nafkah di kota lain, dan ada pula yang hanya ingin merasa dekat dengan keluarga di saat dunia terasa jauh. Dari kondisi itulah Jasa Rahayu Gampong lahir.
Cabang usaha dari Bandung ini menanamkan pijakan di Aceh, tepatnya di Gampong Pidijaya yang kemudian menjadi identitas perusahaan. Nama Gampong dipilih bukan hanya sebagai penanda lokasi, tetapi juga sebagai simbol kedekatan dengan masyarakat. Ia mencerminkan akar budaya Aceh, di mana Gampong adalah pusat kehidupan sosial, tempat segala hal bermula. Langkah awal yang diambil adalah membuka trayek antar kota antar provinsi. Dengan keberanian yang jarang dimiliki pendatang baru, mereka meluncurkan rute Banda Aceh Medan. Jalur ini bukan jalur sembarangan. Ini adalah nadi utama yang menghubungkan ujung barat Sumatera dengan kota terbesar kedua di Indonesia. Tidak berhenti di sana, mereka memperluas jaringan hingga Medan Pekanbaru. Trayek ini menjadi penghubung strategis antara Sumatera bagian utara dengan pusat ekonomi di Riau. Dengan armada yang masih terbatas namun dikelola secara disiplin, Jasa Rahayu Gampong berusaha memberikan kenyamanan bagi para perantau, mahasiswa, pedagang, hingga pekerja yang menggantungkan perjalanan mereka pada bus. Keputusan ini terbukti tepat. Saat jalur udara sulit diakses dan mahal, jalan darat kembali menjadi primadona. Bus-bus merah dengan nama Jasa Rahayu Gampong mulai akrab terlihat melintasi jalan lintas Sumatera, melewati hutan, perkebunan, dan kota-kota kecil yang berderet sepanjang rute. Namun kisah Jasa Rahayu Gampong tidak berhenti hanya pada dua rute tersebut. Ada keberanian yang lebih besar, sebuah mimpi untuk menembus pulau lain, menyeberangi selat, dan merambah pusat kekuasaan serta ekonomi di Pulau Jawa. Dari sinilah babak baru dalam sejarah mereka dimulai. Setelah mengukuhkan pijakan di jalur Banda Aceh Medan dan Medan Pekanbaru, Jasa Rahayu Gampong tidak berhenti bermimpi. Semangat untuk terus berkembang membuat mereka menatap lebih jauh, menembus batas pulau, dan menghadirkan layanan yang menghubungkan Aceh dengan jantung Nusantara. Dengan penuh keberanian, mereka membuka trayek Banda Aceh Jakarta-Bandung. Rute ini bukan sekadar jalur transportasi biasa, melainkan sebuah simbol. Ia menyatukan dua ujung Indonesia, Aceh di barat dan pusat pemerintahan serta ekonomi di Pulau Jawa. Bagi para perantau Aceh yang merantau di ibu kota, jalur ini bagaikan jembatan yang mempertemukan kerinduan. Bagi para mahasiswa yang menuntut ilmu di Jawa Barat, bus ini menjadi penghubung antara tanah kelahiran dan masa depan. Namun perjalanan panjang itu segera memperlihatkan kerasnya persaingan. Jalur darat dari Sumatera menuju Jawa sudah lama menjadi medan utama bagi perusahaan otobus antar lintas Sumatera. Armada mereka nyaris tidak pernah berhenti melintas. Dari Medan, Mandailing Natal, hingga Padang, bus-bus besar berwarna hijau khas antar lintas Sumatera hadir hampir setiap jam, membawa ribuan penumpang dengan ritme yang tidak pernah surut. Di tengah kepadatan itu, Jasa Rahayu Gampong yang masih muda menghadapi kenyataan pahit. Armada mereka terbatas, jaringan belum luas, dan nama mereka belum cukup dikenal oleh masyarakat perantau yang telah puluhan tahun setia kepada antar lintas Sumatera. Setiap kali bus mereka melintas, seolah-olah ia dibombardir oleh arus tak henti dari pesaing raksasa yang sudah mapan. Dengan segala keterbatasan, Jasa Rahayu Gampong tetap berusaha memberikan pelayanan terbaik. Sopir dan awak bus menjaga keramahan, armada dijaga kebersihannya, dan tarif diatur agar bersaing. Tetapi realitas di jalan raya terlalu keras. Penumpang lebih memilih armada yang datang lebih sering, lebih mudah ditemukan, dan sudah terbukti selama puluhan tahun. Akhirnya, keputusan berat harus diambil. Jalur Banda Aceh Jakarta-Bandung ditutup, meninggalkan jejak sebagai mimpi yang pernah diperjuangkan. Namun penutupan itu bukan akhir. Ia menjadi pelajaran berharga bahwa dalam dunia transportasi darat, kekuatan bukan hanya soal keberanian, melainkan juga soal kontinuitas, konsistensi, dan jaringan yang luas. Dengan menutup jalur ke Jawa, Jasa Rahayu Gampong memusatkan kembali energinya pada rute utama yang telah terbukti lebih stabil, Banda Aceh Medan dan Medan Pekanbaru. Dari sinilah mereka menata strategi baru, bukan lagi sebagai penantang raksasa di tanah Jawa, melainkan sebagai penggerak di jalan raya Sumatera bagian utara. Jalan lintas Sumatera bagian utara selalu hidup siang dan malam, dipenuhi perantau, pedagang, mahasiswa, hingga keluarga yang berpindah dari satu kota ke kota lain. Dengan armada yang disiapkan penuh disiplin, mereka menjadikan bus bukan sekadar alat transportasi,
Tetapi ruang aman tempat penumpang dapat beristirahat, bercengkrama, dan merasa dekat dengan rumah. Identitas mereka pun semakin jelas. Warna armada yang mencolok, pelayanan yang ramah, serta keteguhan dalam menjaga jadwal membuat nama Jasa Rahayu Gampong kian dikenal. Tidak lagi terbebani ambisi menembus pulau lain, mereka memilih memperkokoh pijakan di tanah Sumatera. Tempat kebutuhan akan transportasi darat tetap tinggi. Dari fokus inilah Jasa Rahayu Gampong bertahan, tumbuh, dan melanjutkan perannya sebagai bagian penting dari denyut Jalan Raya Nusantara. Jasa Rahayu Gampong lahir bukan di ruang yang nyaman, melainkan di tengah guncangan pandemi yang membuat dunia berhenti. Ia tumbuh dari akar sederhana di Bandung, lalu menancapkan pijakan di tanah Aceh, dari bus pariwisata yang semula hanya membawa rombongan wisata, berubah menjadi urat nadi penghubung manusia di lintas Sumatera. Perjalanan menuju Jakarta dan Bandung memang harus ditutup. Mereka dibombardir oleh armada antar lintas Sumatera yang setiap jam melintas dari Medan Mandailing Natal hingga Padang. Keterbatasan armada dan minimnya pengenalan nama membuat mereka tak mampu menyaingi raksasa itu. Tetapi apakah sebuah penutupan berarti kekalahan? Tidak, justru dari sana mereka menemukan arah. Kini Jasa Rahayu Gampong memilih jalan yang lebih jujur, setia pada jalur Banda Aceh Medan dan Medan Pekanbaru. Sejarah ini mengajarkan bahwa tidak semua pemenang adalah mereka yang terbesar. Kadang kemenangan ada pada kesetiaan untuk melayani, keteguhan menjaga kepercayaan, dan pada keberanian tetap berdiri meski diterpa badai. Jasa Rahayu Gampong bukan legenda raksasa, tetapi ia adalah kisah manusia yang berjuang, bertahan, dan tetap mengalir bersama Jalan Raya Nusantara. Dan bagi Anda yang sedang menyimak kisah ini, perjalanan tidak berhenti di sini. Mari dukung terus channel ini dengan cara memberikan like, tinggalkan komentar agar kita bisa berdiskusi. Bagikan cerita ini kepada sesama pecinta transportasi. Dan jangan lupa subscribe agar tidak tertinggal kisah sejarah bus berikutnya. Karena setiap dukungan Anda adalah bensin yang membuat kisah-kisah seperti ini tetap melaju. Jasa Rahayu Gampong sudah menulis babak sejarahnya. Kini giliran kita untuk menjaga agar cerita ini tetap hidup, dikenang, dan menjadi inspirasi bagi perjalanan di masa depan. Baiklah Bis Gengs, sampai sini dulu video kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan saya ucapkan terima kasih.